Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak soleh-soleha. Bagaimana? Sudah sholat zuhur hari ini? Mudah-mudahan semuanya sudah sholat zuhur ya. Nah, baik anak soleh-soleha, mari kita lanjutkan pelajaran ketiga, yaitu pelajaran tema yang waktunya hanya 30 menit. Kita melanjutkan pelajaran yang tadi ya. Nah, setelah kita evaluasi tema 2, subtema 3, sekarang kita lanjutkan belajar mengenai tema 2, subtema 4, gemar membaca. Silahkan dibuka buku paket tema 2 halaman 148. Membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Apakah kamu suka membaca? Ya, suka. Semua orang jelas suka membaca karena membaca adalah jendela dunia, supaya kita banyak mengetahui banyak hal dan juga kita mendapat banyak ilmu. Nah, di mana saja kamu biasa membaca? Di rumahkah atau di sekolah? Nah, dimanapun kamu membaca, kamu harus rajin-rajin membaca supaya tahu banyak hal. Apa saja yang biasa kamu baca? Misalkan di rumah siapa yang punya buku cerita? Ya, misalkan tulis yang biasa kamu baca adalah buku cerita. Boleh ditulis buku cerita. Bu guru, aku sering membaca buku pelajaran. Boleh tulis di sini buku pelajaran. Seperti itu ya. Nah, ini adalah Siti dan teman-temannya sedang membaca di taman. Mereka senang membaca karena membaca itu gudangnya ilmu ya nak. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca. Lanjut pada halaman 149. Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Mereka membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Lanjut halaman 150. Nah, perhatikan gambar Udin di bawah ini ya. Udin sedang membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaan. Nah, masih ingatkah kalian duduk posisi dengan yang benar itu seperti apa? Ya, badannya tegak, jarak mata dengan buku harus dijaga karena supaya matanya tidak rusak. Nah, membaca juga harus di tempat yang terang, jangan yang gelap, agar kesehatan mata tetap terjaga. Lanjut pada halaman 151. Beni membaca kata-kata bergambar. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Kita baca bersama ya. Buku, bunga, baju, topi, kaki, kuda, jari, meja. Nah, itu kita sudah membaca kata-kata bergambar. Lanjut pada halaman 152. Nah, tadi pada saat tatap muka banyak sekali yang mempraktekkan duduk dengan posisi yang benar. Ketika duduk harus posisi tegak. Nah, lalu dibaca kata-kata di bawah ini, dipasangkan gambar dengan kata yang tepat. Misalkan nomor pertama ada apa?
kaki. Mana kaki? Kaki digaris dengan gambar. Gambarnya dipasangkan dengan kata yang tepat. Kerjakan ya, halaman 152 dipasangkan sesuai gambar. Nah, halaman 153 juga sama. Kalian lihat gambarnya lalu cari, pasangkan kata dengan gambar. Jadi dibaca dulu ininya. Dibaca dulu katanya lalu dicari. Seperti itu ya, anak-anak. Lanjut halaman 154. Bacalah dengan suara nyaring. Membaca bersama keluarga. Ayo kita membaca ya. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Nah, pertanyaannya di sini, apakah kamu suka membaca? Suka atau tidak? Kalau suka, tulis suka. Kalau tidak, tulis tidak suka. Apakah ayahmu suka membaca? Ya, suka membaca. Nah, nanti ketika besok tatap muka, ibu guru mau tanya satu-satu kesukaan keluarga kalian. Ayah suka membaca apa? Ibu suka membaca apa? Dan kamu suka membaca apa? Nanti kalian tanyakan terlebih dahulu kepada kedua orang tua kamu ya. Nanti ayah dan ibu ditanya, ayah suka membaca apa ya di rumah? Membaca koran kah? Membaca buku kah? Nanti ditanya ya dengan sopan. Nah, dilanjut pada LKS halaman 69. Masih tentang gemar membaca. Nah, sebelum membaca kalian atur dulu posisi duduk saat membaca. Posisi duduk yang tepat saat membaca yaitu duduk dengan kepala tegak. Punggung harus lurus. Dada tidak menempel ke meja. Posisi membaca yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh dan mata. Nah, jadi sebelum kalian membaca, kalian harus posisikan terlebih dahulu duduk yang tepat, yang benar. Karena supaya badan kita tidak sakit dan juga kita tetap menjaga kesehatan tubuh dan mata. Nah, nomor selanjutnya kita isi penilaian ya. Peragakan di depan kelas posisi duduk yang benar. Kita sudah pernah ya memperagakan duduk yang benar. Nah, pasangkan kata dengan gambar yang tepat. Ini gambarnya apa? Daun. Berarti tulis daun. Seperti itu ya. Ditulis, dicocokkan dengan gambarnya. Pasangkan kata dengan gambar yang tepat seperti tadi di buku paket. Lanjut pada halaman 70. Mendapat informasi tentang kegemaran anggota keluarga. Bacaan kegemaran seperti tadi ya. Jadi nanti di rumah ditanya kepada orang tuanya, ayah suka membaca apa, ibu suka membaca apa. Nanti insya Allah besok ibu tanyakan di dalam kelas. Ketika kalian tatap muka, ibu guru tanya satu persatu. Kalian anggota keluarganya suka membaca apa? Nah, pasti berbeda-beda ya. Nah, untuk membuat kartu kata, insya Allah kita akan membuat kartu kata hari Rabu ya. Insya Allah kita akan membuat suku kata hari Rabu, kartu kata nanti di jam pelajaran online. Jadi membuatnya di rumah seperti ini. Ini ada kartu kecil dari karton boleh. Terus tulis nama kamu, dihias dengan daun kering atau bunga kering. Nanti ibu contohkan ya. Nanti pelajarannya ibu lanjut
pembuat kartu katanya insya Allah hari Selasa atau Rabu ya, nanti Ibu infokan. Nah, baik anak soleh-soleha. Nah, yang terakhir pembelajaran 2 ya. Ini kita sudah bahas tadi posisi duduk yang tepat 30 cm ya. Ingat ya, posisi yang tepat, jarak antara mata dan buku bacaan sekitar 30 cm. Nah, menjaga kesehatan mata termasuk cara bersyukur. Kesehatan mata dijaga dengan cara menjaga jarak mata dan buku. Jaraknya sekitar antara 30 cm. Untuk PJOK nanti dibahas sama Pak Guru PJOK ya. Terakhir, halaman 79. Kita mengidentifikasi pola bilangan dan melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Perhatikan ya. Pola bilangan. Gambar-gambar dapat disusun menjadi pola tertentu. Perhatikan contohnya. Ini ada jambu, jeruk, jambu lagi, jeruk, jambu, jeruk. Nah, berarti ini posisi yang pertamanya itu adalah jambu, kedua jeruk, lalu jambu lagi. Nah, kembali lagi ke 1. Jadi kalian amati gambarnya ya. Ini ada berapa buah? Ada jambu, ada jeruk, berarti cuma ada 2. Berarti balik lagi ke 1, yaitu jambu. Terus yang kedua jeruk, balik lagi ke 1, jambu, balik lagi kedua jeruk. Berarti ini ada 2 benda yang berpolakan bilangan. Nah, nomor 1 Ibu contohkan ya. Kalian perhatikan gambarnya. Kelereng, buku, kelereng, buku, kelereng, buku, kelereng. Gambar apa yang hilang? Nah, ini di sini hanya 2 buah ya, 2 buah pola. Kalian berarti yang hilang adalah gambar setelah kelereng yaitu buku. Kalian gambar buku ya, sebisa mungkin gambarnya ya, gambar buku. Lalu nomor 2 kalian perhatikan lagi, bunga apel, bunga mawar apel, bunga mawar apel, titik-titik apel. Berarti yang hilang adalah bunga mawar. Boleh digambar ya bunga mawarnya atau ditulis. Oh, ini digambar saja ya, digambar sebisa mungkin ya, nggak apa-apa, tidak bagus juga, asal hasil sendiri, jangan hasil orang tua ya. Kalian gambar sebisa mungkin. Nomor 3 sampai nomor 5 silakan kalian amati gambarnya, lalu lengkapi sesuai pola bilangan, pola barisan yang sesuai. Seperti contoh di atas ya. Nah, baik anak soleh-soleha. Untuk pelajaran tema hari ini kita cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.